Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba men-setting pada Microsoft Word untuk penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah memiliki ketentuan, memiliki struktur penulisan yang berupa bab. Jadi nantinya kita akan membuat multi level numbering secara otomatis, kemudian kita akan membuat daftar tabel secara otomatis. Semuanya akan dilakukan secara otomatis. Apa yang pertama kita lakukan adalah, karena kita mau men-setting satuan pengukurannya, kita coba dulu ya, kita cek. Di sini di sini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft 2016, Office 2016. Kemudian kita coba setting satuan pengukurannya supaya sama. Kita bisa klik ke option, kemudian kita bisa pilih advance di sini. Kemudian kita ke bawah. Di situ ada display ya. Nah, ini yang kita perlu rubah. Saya sudah sentimeter, jadi yang masih inci dirubah dulu menjadi sentimeter. Sehingga satuan pengukuran kita sama. Sudah dirubah, kemudian kita coba setting dulu layoutnya yang diminta seperti apa. Kalau yang diminta adalah 4, berarti kita bisa ke layout, kemudian papernya kita bisa pilih A4. Seperti itu. Kemudian sebelum kita menuliskan sesuatu di lembar Microsoft Word-nya, kita perlu men-setting dulu untuk multi-level numbering list-nya. Kita bisa klik di home, kemudian kita bisa pilih yang di bagian sini, multi-level list ya. Kemudian kita bisa gunakan noun ya, kita gunakan noun aja. Ya, kita gunakan noun, kemudian kita define new multi-level list. Seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita akan setting dulu untuk level yang pertama. Untuk level yang pertama ya. Kemudian kita bisa klik di sini more. Berarti untuk level yang pertama kita akan melingkan dari multi level list kemudian ke heading 1. Berarti ini adalah level pertama untuk penulisan bab. Berarti di sini akan kita linkkan, ini adalah untuk penulisan bab kita akan menggunakan heading 1. Kemudian levelnya adalah level 1 ya. Ini kita bisa hapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu. Kemudian kita bisa pilih kita nanti akan menggunakan babnya seperti apa. Misalnya kalau mau angka 1 2 3 pilih yang di sini, kalau angka Romawi 1 2 3 yang pilih yang di sini. Saya akan coba pilih yang di bagian kedua ini ya, 1 2 3 dengan menggunakan angka Romawi. Nah, seperti itu. Nah, dia akan langsung dipilihkan 1 ya. Nah, tapi saya mau nulisnya langsung menjadi bab 1. Kita bisa ketik di situ bab 1, kemudian kita bisa spasi. Nah, di situ ya. Di situ. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja. Nah, itu berarti kita sudah setting untuk level pertama. Sekarang kita setting untuk level yang kedua. Caranya adalah, berarti kalau level yang kedua itu adalah di bawahnya dari bab ya, subbab 1 gitu ya. Berarti kita akan merefer ke heading 2. Ke heading 2, levelnya berarti adalah level 2 seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kita hapus dulu yang di bagian sini. Kita hapus. Kemudian kita di sini pilih include level number, berarti kita akan includekan dari bab yang 1, include dari level 1. Nah, dia akan otomatis di sini, biarkan ya. Kemudian kita bisa kasih di situ adalah titik ya, di bagian sini titik. Kemudian kita akan pilih, berarti subbabnya pertama adalah kita akan menggunakan nomor. Nah, berarti kita pilih nomor yang di sini. Seperti itu ya. Kemudian di situ adalah kita jangan lupa pilih di situ adalah legal style numberingnya harus diklik. Nah, seperti ini. Sehingga dia akan satu-satu dimulainya dari untuk struktur yang kedua 1.1 bab 1 ya, bagian 1 seperti itu. Ya. Kemudian tab karakternya kita bisa kasih space ya. Nih, berarti kita sudah setting yang kedua. Sekarang kita mau setting yang ketiga. Setting yang ketiga berarti kita pilih lagi 3. Stylenya berarti kita merefer ke heading 3. Heading 3 levelnya adalah level 3 gitu ya. Kemudian seperti tadi kita hapus dulu di sini ya. Kemudian adalah yang kita pilih adalah di sini include-nya dari level 2 ya. Dari level 1 dulu kita masukin. Kita kasih titik di situ ya. Kemudian include-nya lagi dari mana? Dari level 2. Nah, udah kasih titik di sini ya tadi ya.
Kemudian kita level 2 nya kita ambil lagi ya, seperti ini. Kemudian kita kasih titik untuk memberikan level yang ketiga. Berarti kita kasih lagi 1, 2, 3. Nah, yang di sini ya. Jangan lupa legal style number-nya adalah kita checklist. Kemudian di sini follow number width-nya kita kasih adalah space. Seperti itu. Nah, kita bikin dulu ya 1, 2, 3. Berarti kita udah bikin bab 1 heading, refer dari heading 1, kemudian subbab 1, refer dari heading 2, subbab 1 ya, refer dari heading 3 seperti itu. Baru kita klik OK. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa setting untuk heading ya. Kita belum setting heading, berarti kita setting dulu headingnya. Berarti kita akan setting dulu untuk heading 1. Bisa dengan cara kita pilih dulu headingnya ya, heading 1, kemudian kita klik modify. Nah, di sini kita tentukan mau memilih warnanya seperti apa, misalnya mau otomatis. Kemudian kalau di ketentuan penulisannya mau menggunakan Times New Roman, berarti diganti dengan Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya berapa? Kalau mau 16, 16. Mau di bold atau enggak, berarti kita di sini. Kemudian mau spacingnya berapa? Mau spacingnya kalau di sini berarti ini adalah 1 ya, ini 1,5 dan ini adalah double spacing ya. Nah, di sini misalnya kita mau spacingnya adalah 1 aja ya. 1, kemudian ini biarkan semuanya, kita bisa klik OK ya. Berarti untuk bab 1, untuk heading 1 kita sudah setting. Kemudian sekarang heading 2. Heading 2 kita mau setting lagi, klik lagi modify ya, sama seperti tadi. Kita tentukan mau warnanya yang apa, kemudian jenis fontnya apa ya, Times New Roman misalnya. Kemudian fontnya mau berapa, tinggal dipilih di sini. Kemudian kalau kita mau bold ya. Kemudian kita tentukan juga di sini misalnya kalau misalnya nanti di ketentuan penulisannya mau jarak sebelum ya, sebelum maupun sesudahnya ada spasinya, ada ketentuannya, berarti kita rubah di sini format paragraf. Misalnya ya di sini before-nya ketentuannya adalah 5 poin, kita bikin 5, after-nya misalnya adalah 8, kita bikin di situ. Ya, kemudian line spacing-nya mau berapa? Mau 1,5, berarti kita pilih di sini 1,5 seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa klik OK. Berarti kita sudah setting untuk heading 2 gitu. Sekarang kita mau setting buat heading 3. Nah, heading 3 kita setting lagi sama seperti tadi, klik kanan, modify ya. Kemudian kita pilih lagi warnanya, kita tentukan lagi jenis fontnya ya. Jenis fontnya kita tentukan, kalau mau di bold silakan di bold, kalau enggak berarti tidak usah di checklist, tidak usah dipilih, tidak usah di select ya. Kemudian di sini kita mau untuk heading 3 mau berapa spasinya, tinggal dipilih lagi di sini ya. Kemudian kita mau setting lagi paragrafnya. Di sini kalau mau berubah lagi, misalnya di sini 5, spacing before dan afternya dua-duanya sama, misalnya 55 taruh di sini. Kemudian kita mau gunain spasinya adalah 1,5, kita pilih di sini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik lagi OK. Nah, udah kita setting, berarti heading 1, heading 2 dan 3-nya kita balikan ya. Ingat posisinya supaya multi level numbering kita dan headingnya saling bekerja sama, saling menyatu gitu ya. Ini perhatikan di sini ada ruler di sini ya. Kalau yang belum ada, kalian bisa klik view, kemudian di checklist rulernya seperti ini ya. Nah, akan muncul ruler. Nah, ini pastikan first indent dengan hanging indentnya ada di yang paling ujung sebelah kiri ya. Nah, begitu baru kita mulai untuk membuat struktur penulisannya. Misalnya pertama adalah cover, kemudian yang kedua misalnya ada daftar isi dulu ya, misalnya nggak apa-apa kita abaikan aja kalau fontnya masih belum sama. Kemudian ada daftar tabel, ada daftar gambar, kemudian setelah daftar tabel, daftar gambar, kita langsung masuk ke babnya pendahuluan misalnya. Kemudian setelah pendahuluan misalnya ada kajian pustaka, dan terakhir di sini saya contohkan misalnya ada daftar pustaka. Nah, nanti kita akan membuat semuanya secara otomatis seperti ini ya.
ini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita blok aja, kita select blok seperti ini, kemudian kita tentukan ini menjadi heading 1. Nah, dia akan seperti ini ya. Kemudian bagaimana? Kemudian karena cover kan tidak memiliki bab ya, berarti kita bisa hapus. Ya, cara ngapusnya kita bisa hapus manual, atau yang lebih baik kita akan unselect yang numbering ini. Kita unselect yang numbering ini. Ya, kita unselect. Nah, sehingga otomatis daftar isinya berubah lagi menjadi bab 1. Karena daftar isi juga nggak memiliki bab, maka kita bisa pilih lagi numbering di sini. Kemudian daftar tabelnya juga ya, kita bisa pilih lagi unselect numberingnya. Daftar gambar juga nggak punya bab, kita unselect lagi. Jadi dengan begini otomatis bab 1, bab 2 ya. Kemudian daftar pustaka juga nggak punya bab, kita unselect lagi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti table of content kita kalau di Ctrl F ya, di sini kalau kita coba Ctrl F, nah dia akan ada tabel of contentnya sudah terisi. Berarti ini sudah betul ya, isi multi level numbering listnya dengan headingnya sudah terkoneksi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba membuat bab ini berada di rata tengah. Caranya adalah kita blok dulu di sini ya. Kita blok di sini, kemudian munculkan ya tanda pembantu ini. Kalau dilihat di sini ya, tuh ada tanda hitam ini. Nah, ini langsung diklik di sini ya. Tapi di blok terlebih dahulu ya di sini. Saya ulang. Ya, kan awalnya seperti ini, nggak ada tanda hitamnya. Di blok dulu ya. Sini tadi ada F nih. Oke, ini di blok dulu. Kemudian di sini ada tanda, kita munculkan tanda bantuannya di sini. Ini, kemudian kita tarik ya sedekat mungkin dengan multi level listnya di sini ya. Kemudian sudah seperti ini, kita kasih dulu ya, jangan lupa kita kasih dulu enter 2 kali. Nah, ini juga di bagian sini enter 2 kali, kita enter aja 2 kali, ini juga enter 2 kali. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di huruf pertama setelah multi level listnya ya. Nah, di sini di huruf P, berarti kemudian kita pencet shift enter, seperti ini ya. Kemudian kita blok kembali, kemudian kita arahkan menjadi center. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang kajian pustaka ya, arahkan di huruf K ya, kita shift enter kayak gitu. Kemudian kita bisa center kembali. Nah, seperti ini ya, sehingga bab 1 dan bab 2 nya ada di tengah. Kemudian sekarang kita coba untuk mengisi di subbab 1 ya, apakah multi level numberingnya jalan. Kita coba ya, di bab 1 kita bikin aja ada identifikasi masalah gitu ya, kemudian ada perumusan masalah misalnya kayak gitu. Nah, berarti ini adalah menjadi heading 2. Nah, kita langsung bikin heading 2. Nah, ya, karena kita udah menggunakan multi level list dan sudah dikaitkan dengan heading 2, maka dia langsung otomatis. Nah, kita coba cek lagi kalau untuk kajian pustaka. Ya. Untuk kajian pustaka kita lihat. Misalnya kalau di kajian pustaka itu biasanya ada penelitian terdahulu ya. Kita coba ya, kita tulis saja seperti biasa, kemudian biasanya ada gap research gitu misalnya ya, gap research gitu. Nah, kita berarti sama kayak tadi yang di sini, berarti kita akan menggunakan heading 2. Nah, dia juga langsung otomatis gitu ya, jadi multi level numbering kita sudah jalan. Kita coba lagi cek, misalnya kalau di setelah ada perumusan masalah biasanya ada pemecahan masalah, misalnya kita mau jadiin 1, 2, 3 gitu ya, gitu misalnya kita pakai ya gini ya. Nah, kita mau jadiin heading jadi subbab ya, subbab yang ketiga berarti ya, berarti kita pilih heading 3. Nah, dia juga akan langsung ya, berarti sudah jalan ya, mengikuti 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 ya. Begitu juga nanti kalau di sini misalnya setelah ada gap reset ada teori baru gitu ya, misalnya tuh, misalnya di struktur babnya kayak gitu.
berarti kita gunakan lagi heading 3. Nah, dia akan langsung 221 kayak gitu ya. Kemudian kalau misal kita mau nambahin bab gimana? Berarti kita langsung aja. Misalnya bab 3-nya adalah metodologi penelitian gitu ya. Tuh, berarti kita akan gunakan ini menjadi heading 1. Nah, udah kayak gini kan? Sama. Dia udah langsung lagi 3, kita arahkan lagi ya di sini. Tuh, mendekati. Kemudian kita jangan lupa shift enter. Kemudian kita blok dan kita center kembali. Nah, kayak gini. Jadi multi level list kita sudah terkait dengan heading kita, jadi secara otomatis ya. Kemudian kalau kita mau ganti ininya gimana ya, gantinya jangan di sini tapi gantinya kita langsung ke bagian headingnya. Misalnya kita mau ganti di sini headingnya, heading 1 ya, kita mau ganti misalnya format paragrafnya tadi indentationnya, hangingnya kayaknya terlalu ke kiri nih, kita kurangin misalnya jadi 0,3. Nah, dengan cara begini semuanya otomatis yang menggunakan heading 1 akan mengalami penyesuaian gitu. Nah, tuh ya, kelihatan ya tadi ya. Oke, itu untuk multi level list dan heading. Kemudian bagaimana dengan teks ya? Kita coba akan generate random text dulu ya. Generate random text 3 aja. Ini 4. Oke, kita coba generate biar kelihatan. Ini ya. Nah, ini misalnya jadi teks kita nih. Nah, kita mau, ini kan berarti ini jadi teks ya. Di teks berarti kita akan menggunakan yang normal ini. Nah, kita perlu setting lagi nih. Ini mau berapa, mau gunain apa fontnya gitu ya, warnanya kita pilih lagi automatic, kemudian kita samain lagi karena kita semuanya gunain Times New Roman, kita gunain 11 ya gitu ya. Kemudian juga kita mau ada di sini nih, di sebelah sini ya, berarti penelitian terdahulu kita mau masuk ke, berarti kalau di sini saya hilangin dulu ya, saya coba lihat. Nah, nih misalnya di sini ya, kita mau mulainya dari sini ya. Berarti ini adalah 0,5, 0,6 gitu. Kita mau mulai teksnya dari angka sama sebaris dengan subbab gitu ya. Nah, kita mau coba di sini. Nah, caranya bukan dari sini, tapi adalah kita setting di sini ya. Klik di modify, format ya. Di sini tadi kita gunain adalah Times Roman 11, ini warnanya adalah automatic. Nah, kemudian di sini di paragraf berarti ini adalah untuk indentationnya di bagian sini kita tadi mau setting 0,6, berarti ini di bagian left 0,6 kita ketik di situ 0,6 gitu ya. Kemudian ini before afternya biarin, kemudian line spacingnya kita mau pakai yang 1,5 aja deh. Setelah itu baru kita klik OK, sehingga nanti otomatis dia akan ke sini nih. Nah, kita coba OK ya. Nah, tuh sama kan jadinya, dia tuh sama dengan tadi ya, 21 tadi. Gitu caranya untuk melakukan ya penyesuaian pada teks. Oh ya, ada yang lupa tadi. Teks biasanya kita rata kanan kiri, berarti kita pilih yang di sini ya, rata kanan kiri. Nah, seperti itu aja langsung. Nah, udah. Jadi kalau kita mau nambahin paragraf, berarti tinggal ke sini aja. Gitu ya. Terus nah kayak gitu. Gitu ya. Itu untuk setting teksnya. Kemudian apa lagi ya, kemudian oh ya, kita coba untuk menaruh apa namanya daftar pustaka atau kutipan ya, seperti yang saya lihat di video sebelumnya, diperlihatkan di video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial untuk menginstal yang namanya Mendeley. Kalau kita ke bagian reference di sini ya, tunggu sebentar karena ini harus terkoneksi internet Mendeley itu ya. Nah, ini dia. Nah, kalau yang belum ada reference Mendeley ini silahkan download dulu Mendeley-nya ya, sehingga kita sekarang mau coba insert citation dari daftar pustaka saya yang saya simpan di Mendeley. Jadi caranya tinggal langsung aja insert citation. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa go to Mendeley-nya. Nah, ini adalah yang sudah kita ambil pustaka kita ya.
Ini ibaratnya pustaka digital gitu ya, perpustakaan digital. Nah, saya ambil misalnya di sini ya, kemudian langsung kita mau child di sini ya. Tinggal sini di bagian di handle-nya ada child. Nah, tunggu sebentar, dia akan otomatis. Nah, ini akan kelihatan ya, harap, add all gini. Nah, kalau kita di petunjuk penulisannya jangan pakai ini misalnya ya. Ini kan stylenya apa nih? Di sini ya, kayak gini ya. Kita mau rubah misalnya. Berarti rubahnya sekarang kita di sini nih. Kita nggak mau pakai American Psychological. Berarti kita mau pakainya misalnya petunjuk penulisannya IEE. Berarti kita tinggal rubah di sini. IEE. Nah, sehingga kayak gini nanti dia akan rubah otomatis. Itu ya. Tuh untuk penulisan kutipan ya. Tuh selain heading dan teks, kita juga bisa membuat style ya untuk tabel ya. Supaya tabel kita akan terlihat sama di penulisan ini ya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara klik di bagian ini, kemudian kita pilih create style, kita pilih aja di sini karena kita membuat style tabel, berarti kita pilih tabelku, kita kasih nama tabelku, kita modify, kemudian di sini di bagian ini kita pilih tabel style type-nya, kemudian kita bisa ubah di sini, misalnya kita mau di bagian header row-nya kita gunakan bold, kemudian first column-nya kita juga mau gunakan bold, kita bisa lakukan seperti itu ya. Kemudian kita mau di bagian bordernya ini, di bagian header row kita mau kasih bagian top bordernya aja, kemudian di bagian bawahnya kita mau kasih bottom border gitu. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, sehingga akan dipisahkan garis seperti ini. Kemudian kita mau outbanded, misalnya outbanded itu berarti tiap baris row-nya akan diberikan warna yang berbeda, bisa seperti ini. Kemudian kita juga bisa memilih tulisan yang akan kita gunakan untuk table, fontnya apa. Kemudian kita bisa juga atur ukurannya. Nah, ini bisa kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti tabel kita akan otomatis mengikuti ya, mengikuti dari style yang tadi sudah kita buat ya. Kita apply style, misalnya saya ulang lagi, kita pilih di sini tabelku, kita reapply. Nah, dia akan mengikuti formatnya dengan style yang sudah kita buat tadi. Kemudian apa? Kemudian kita akan buat daftar tabel secara otomatis. Caranya bagaimana? Kita misalnya akan buat di sini tabel pendapatan misalnya kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, kita bisa pilih di sini, kita taruh di tabel pendapatannya, kita bisa ke reference ya. Kemudian di bagian reference kita bisa insert caption ya. Di bagian insert caption ini kita pilih adalah tabel ya, pilih tabel. Nah, di situ. Nah, numberingnya kita bisa mau menggunakan yang mana ya. Di sini bisa formatnya bisa angka ya. Kemudian kita juga bisa menautkan dengan bab yang di atasnya, misalnya karena ini di bab 2 jadi 21 kayak gitu. Kalau mau menautkan dengan babnya berarti kita cek di sini. Tapi kalau nggak mau menautkan kita unchecklist. Nah, di sini ya. Kemudian ini separatornya. Biasanya kan tabel 1 titik. Nah, kita bisa pilih di sini. Ya, bisa period, bisa kolon ya. Biasanya adalah period. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita oke. Nah, di sini langsung dia tabel 21 karena ini ada di bab 2 gitu ya. Itu caranya untuk membuat reference dari tabel. Kemudian kalau kita mau membuat style di tabel, kita bisa lakukan klik di sini ya. Kemudian create style. Nah, kita bisa gunain caption ini ya sebetulnya. Caption tadinya kan ini kategorinya termasuk dalam caption. Nah, kita bisa mau modify caption atau kita bisa buat create baru ya. Saya mau create baru deh. Create style berarti kemudian kita kasih nama di sini keterangan tabel gitu. Tuh, kemudian kita klik modify. Namanya ada keterangan tabel. Kita maunya gunain warna otomatis aja. Kemudian kita gunain 10 ya. Kemudian juga kalau mau ditebelin gitu. Kemudian saya mau di rata
kiri gitu. Kemudian saya misalnya di pengaturannya adalah nggak ada indentation buat table, berarti dikasih 0. Kemudian first line-nya juga nggak ada, kita juga bisa kasih 0. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa klik OK ya. Di sini kan berarti namanya adalah stylenya keterangan tabel ya. Kita bisa klik OK. Nah, dengan begini langsung otomatis terupdate ya. Jadi dengan cara ini ya, kalau misalnya kita mau buat tabel baru lagi, misalnya di bab 1 ya, misalnya di sini kita mau taruh tabel di sini, tabel yang tadi ya. Kemudian kita misalnya mau nambahin lagi untuk kolomnya yang tadi kan di bawah 3, nah kalau yang di atas 4 gitu. Dan kita mau kasih keterangan tabelnya, ini adalah tabel pengeluaran misalnya. Kemudian jangan lupa kita lakukan reference lagi, kemudian insert caption, kita pilih tabel ya, labelnya, numberingnya kita sesuaikan, include chapter number, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi, sehingga nanti dia akan masuk di sini. Jadi tabel 1 mengikuti dari heading satunya. Kemudian tulisannya kok belum sama, berarti kalau tulisan kita mainnya di style sini. Klik di sini, kemudian apply style, cari tadi keterangan tabel. Nah, kalau sudah kita klik apply. Nah, sehingga dia akan sama. Nah, ininya juga nih. Jadi kalau misalnya kotaknya tadi kan kita tadi udah nambahin kotak. Nah, sehingga walaupun di sini kolomnya ada 4, dia bentuknya akan sama ya, antara sisi kiri dan sisi sebelah kanannya, sehingga akan lebih rapi gitu. Lebih gampang juga kita settingnya. Itu untuk tabel dan pengisian reference untuk tabel. Sehingga oh ya, satu lagi lupa. Sehingga kalau misalnya kita mau ngisi tabel di bawahnya sini ya, kita cukup manggil aja, nggak usah ngetik manual. Nah, caranya tadi di reference ya. Kemudian insert table figures ini. Nah, di sini kita langsung aja ambil. Di sini pastikan caption labelnya adalah, karena kita mau ambil tabel, berarti kita ambil tabel. Kemudian klik OK. Nah, sehingga dia akan langsung memberitahukan tabel 21 halamannya di mana. Tabel 1.1, tabel 2.1 halamannya di mana. Kayak gitu ya. Itu untuk melakukan style tabel sama reference tabel. Oke. Kemudian mirip halnya dengan tabel, kita juga bisa mengisi keterangan untuk gambar. Misalnya kita taruh di bab 2 sini ya. Kemudian kita cari gambar yang kita ingin masukkan ya. Cari di folder kalian, misalnya di mana. Ini misalnya kita mau ambil ini gitu ya. Ya. Nih, kemudian ya kita bisa sesuaikan dulu gambarnya. Kemudian kita mau taruh untuk keterangan gambar ya. Kita bisa taruh di bawah, disesuaikan juga dengan ketentuan penulisannya. Misalnya di sini adalah gambar grafik ya, histogram gitu ya. Nah, sama seperti tabel tadi, kita kasih dulu untuk reference-nya, kita insert caption. Cuman bedanya kali ini, kalau tadi labelnya adalah tabel, sekarang berarti reference-nya adalah gambar. Labelnya adalah gambar ya. Kemudian numberingnya kita bikin sama dengan tabel ya, mengikuti dari heading 1. Kita bisa klik OK ya, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kemudian kalau misalnya mau ngasih style tulisannya, kita bisa bikin style baru, atau kita bisa gunakan tadi stylenya si tabel ya. Kalau mau bikin baru lagi lebih bagus gitu ya. Jadi kalau udah seperti ini, ada keterangan gambar, kemudian kita juga sama seperti tabel tadi, kita bisa panggil lagi daftar gambarnya dengan cara klik reference, kemudian insert tabel of figure. Nah, karena ini gambar, berarti jangan lupa ini terpilihnya adalah gambar. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga nanti gambar 2.1-nya akan kelihatan juga di halaman berapa. Itu untuk gambar. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita akan membuat persamaan matematis. Ya,
kita coba bikin di sini deh ya, di bagian sini. Oke, caranya adalah kita buat dulu format dari persamaan tersebut. Ya, caranya adalah kita bisa buat tabel di sini, dimensinya baris kolomnya 3, barisnya 1. Nah, kemudian kita akan buat persentase dari tabel ini. Kita seleksi tabel tersebut, kemudian kita klik tabel properties. Nah, di sininya kita akan gunakan persen. Jadi sehingga kalau kan biasanya kalau persamaan matematis ada yang panjang. Nah, jadi kalau semakin panjang dia akan ngikutin baik itu tabel maupun kolomnya. Itu tujuannya kita setting di sini. Oke. Nah, ini untuk tabelnya kita akan gunakan persentase. Di sini berarti 100%. Kemudian yang kita lakukan adalah kita perlu setting di kolomnya. Kalau row-nya nggak usah disetting. Nah, di kolom 1 sampai dengan 3 di bagian ini sama. Measure-nya kita gunakan persentase supaya nanti dia akan menyesuaikan. Preference-nya juga kita ganti jadi 100%. Ini untuk kolom 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian untuk masing-masing kolom, nah kita bikin seperti ini. Untuk kolom 1 ya, ini kolom 1 kan berarti kolom 1 kita gunain kecil aja 5% karena ini nanti akan kosong. Kemudian kolom 2, nah kita next kolom lagi. Kolom 2 itu nanti kita akan kasih persamaan matematisnya. Ini agak besar, kita bisa kasih misalnya adalah tadi udah 5%. Nah, sekarang misalnya ini adalah 55% gitu ya. Berarti udah 60% kan? Berarti next kolomnya yang ketiga ini untuk menceritakan tentang ini persamaannya tentang apa? Udah 60%, berarti kita di sini bikin 40% gitu ya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, sehingga kayak gini ya tampilannya. Oke, ini udah disetting berdasarkan persentase. Jadi kalau ini persamaannya panjang, dia akan ngikutin nih kolom keduanya, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Karena ini buat persamaan, berarti kita bikin dulu persamaannya. Klik dulu insert, kemudian ke equation. Ya, kita klik aja di equationnya, langsung tek gini. Nah, biarkan seperti ini ya, biarin. Oke, kita bisa taruh misalnya dia kalau kita mau taruh di tengah gini ya. Nah, pastikan di tengah. Kemudian kita mau taruh reference-nya di sini nih ya, reference persamaan. Tiap-tiap persamaan kita taruh di kolom kedua ini. Berarti caranya kita tautkan ke reference ya. Kemudian insert caption di sini ya. Di sini berarti adalah equation. Kita bisa gunakan formatnya numberingnya ya. Bisa gunakan angka 1, 2, 3 atau gunakan Romawi atau gunakan ABC. Terserah dari petunjuk penulisannya. Kemudian kalau mau dikaitkan dengan chapter atau bab yang dimana persamaan tersebut ada, kita checklist include chapter number. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu. Berarti di sini saya enggak, klik OK ya. Berarti ini akan dimulai dari 1, kemudian klik OK ya. Seperti itu, nah dia di atas. Oke, kalau begini berarti kita cut aja ya, cut, pindahin ke bawah sini, Ctrl V. Nah, sehingga seperti ini, ya kan? Nah, kita bisa kasih tanda ini dulu. Tanda biasanya kalau di penulisan jurnal untuk penulisan persamaan ada tanda buka kurung sama dalam kurung kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan menghapus garis pembantu kita ini ya. Di blok dulu tabelnya, kemudian di bagian home ya, itu di sini pastikan ya kita memilih yang no border gitu, jadi sehingga kosong kayak gini kan. Nah, sehingga kita simpen nih kalau udah kayak gini, udah nggak ada garisnya, kita mau simpen menjadi format equation. Caranya klik di bagian insert, kemudian di bagian equation ini ada tanda hitam ini, kita ambil, kemudian save selection. Save selection, kemudian kita kasih nama persamaan saya gitu misalnya. Oke, udah, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau ini udah kita hapus ya, kita mau hapus di sini, kita delete gitu ya. Kita delete tabel ya. Kita mau bikin misalnya di sini ya. Di sini tadi gampang. Kita tinggal ke insert, kemudian ke equation. Nah, persamaan yang tadi kita udah simpan. Nah, di sini tadi namanya persamaan saya. Tinggal kita panggil, klik. Nah, seperti ini ya kan, keluar. Tinggal kita mau tulis apa? Misalnya persamaan kuadrat, H. Gitu.
Kita enter. Kita mau tulis di sini, misalnya apa? Ingat di dalam kurung, ya. Persamaan kuadrat, gitu ya. Misalnya, tuh. Nah, berarti kan udah langsung ya kan? Persamaan kuadrat. Seandainya kita mau bikin lagi yang baru, nah dengan gampang. Kalau kita mau bikin yang baru, ya. Nah, di sini, misalnya di sini mau bikin persamaan yang kedua. Berarti kita ke insert, kemudian ke equation, pilih lagi persamaan yang kita buat tadi. Nah, dia akan otomatis persamaan 1 ke 2. Misalnya persamaan keduanya fraction. Nah, ini misalnya X per Y, kayak gitu. Tinggal kita kasih nama, ini apa? Persamaan, gitu, pecahan. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga, ya, kalau kita udah buat kayak gitu, kita bisa melakukan cross reference. Misalnya kita mau menjelaskan ini persamaan kuadrat ini apa sih maksudnya. Misalnya gini, kita tulis di sini persamaan kuadrat yang merefer kepada, ya, penjelasan kepada persamaan 1 nih. Berarti kita bisa di bagian sini kita mau jelasin yang apa, kemudian klik ke reference, ke cross reference, ya. Ke cross reference kita mau jelasin yang mana. Kita kan tadi udah bikin 2 persamaan. Misalnya persamaan yang 1, kita tinggal klik insert, kita close. Nah, sehingga dia akan menjelaskan apa itu persamaan kuadrat, ya. Gitu untuk persamaan. Kemudian di sini misalnya ini kan bagian dari teks. Berarti kita gunakan adalah yang normal gitu ya. Gitu, ya. Itu untuk persamaan kuadrat. Kemudian untuk persamaan kuadrat untuk menuliskan question. Kemudian juga berarti kalau misalnya kita mau tulis di sini daftar persamaan matematis, berarti bisa dong. Kita coba daftar persamaan matematis, ya. Karena ini mengikuti dari heading 1, kita pilih heading 1. Kemudian kita bisa apa? Hapus. Kemudian kita mau panggil persamaan yang udah kita buat tadi. Berarti klik di reference, kemudian insert table of figures, ya. Kemudian di sini jangan salah pilih yang equation. Kemudian klik OK. Nah, ini akan ada 2 persamaan yang udah kita buat. Gitu. Ada persamaan kuadrat, ada persamaan pecahan. Jadi nggak usah lagi kita cari lagi untuk ngisi daftar persamaan. Ya, itu untuk daftar persamaan, menuliskannya secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan mengisi daftar pustaka. Sebelumnya kita sudah membuat kutipan kan ya. Kita mau ke daftar pustaka, kita coba cek table of content kita, Ctrl F ya. Karena kita sudah menggunakan heading, pasti dia akan otomatis. Kita udah buat daftar persamaan tadi kan. Nah, kita akan masuk ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka di bagian bawah ya. Berarti kita bisa panggil daftar pustaka atau kutipan yang udah kita tulis ke reference ya. Kemudian adalah kita ambil di sini, pilihnya adalah karena kita menggunakan Mendeley ya, kita ambil insert bibliography. Kita klik di situ. Nah, situ sebentar karena kita terkoneksi internet, tunggu ya. Karena kita menggunakan Mendeley, seperti yang saya jelaskan, Mendeley itu adalah perpustakaan digital kita ya. Nah, sehingga dia harus terkoneksi internet. Nah, karena kita menggunakan style penulisannya IE ya, maka dia ditulisnya seperti ini. Gitu, untuk ambil daftar pustaka. Daftar pustakanya udah, kemudian gambar udah, tabel udah, persamaan matematis udah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mengisi page atau halaman. Kita mulai dari covernya dulu. Oke, kita mulai dari cover. Cover berarti ini cover ya, dengan daftar isi itu pastikan berbeda halaman. Maka di sini untuk daftar isinya di daftar isi kita seleksi di daftar isi, kemudian kita ke layout ya. Kemudian karena ini format halamannya berbeda antara cover dengan daftar isi, maka kita pilihnya di bagian breaks. Kemudian ini menjadi next page untuk daftar isi. Next page. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang untuk daftar tabel, karena daftar isi dan daftar tabel itu sama ya pengelompokan struktur penulisannya,
maka kita ambilnya di breaks adalah bukan next page tapi page. Nah, seperti ini ya. Kemudian sama juga untuk daftar gambar. Karena pengelompokannya sama, maka kita akan ambil di page. Nah, daftar gambar berarti page. Kemudian daftar pesanan otomatis juga sama ya, sistematika penulisannya berarti kita ambil page. Gitu. Nah, yang beda di sini berarti udah mulai masuk di pendahuluan ya, udah mulai masuk di pendahuluan sini. Kita akan ambil dia menjadi ya, di breaks menjadi next page. Nah, seperti ini gitu ya. Kalian bisa sesuaikan, rapikan dulu ya sebelum bikin lagi bab-bab berikut ke bawahnya. Lakukan hal yang sama untuk bab 2, kemudian juga bab 3 ya. Bab 3-nya juga ya, lakukan hal yang sama karena bab 1, 2, 3 berarti itu masuk ke dalam struktur penulisan yang sama, berarti kita ambilnya adalah page. Berarti di daftar pustaka ya, di daftar pustaka berarti kita akan ambil, dia akan berbeda dengan bab 3 gitu ya, atau bab 4 nanti terakhirnya kan. Ini berarti kita masuk ke next page kayak gitu ya, sehingga nanti kita sudah punya, kalau kita Ctrl F lagi ya. Nah, di sini kalau ketika kita ke page ada 10 halaman kalau di saya ya. Jadi setiap di sini cover sendiri, kemudian daftar isi sendiri ya kan, daftar tabel halaman sendiri, kemudian daftar gambar halaman sendiri, bab 2-nya sendiri, kemudian ini lanjutan dari bab 2, bab 3-nya lagi sendiri ya, kemudian sampai ke terakhir daftar pustaka. Apalagi yang belum kita isi adalah di daftar isi tadi ya. Kita ke daftar isi, kemudian kita mau isi daftar isinya secara otomatis. Nanti kita ke reference, kemudian kita langsung ke table of content. Kita bisa pilih mau mana yang formatnya. Kita mau misalnya yang automatic table 2. Nah, kita bisa klik di sini sehingga dia akan terisi secara otomatis. Nah, di sini misalnya bawaan dari awalnya kita bisa hapus ya. Nah, kayak gini. Bagian terakhir kita akan memberikan ya halaman ya. Biasanya kan kalau halaman itu di awal untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar akan beda ya. Dia biasanya akan menggunakan angka Romawi I gitu ya. Nah, caranya adalah kita pastikan dulu kita mulai dari cover ya. Berarti di sini ya. Kemudian kita langsung ke insert, kemudian kita langsung ke page number di sini. Nah, di sini kita sesuaikan naruhnya halamannya, penulisannya di mana, di atas, di bawah, atau di mana. Itu ya, misalnya di bawah. Kita pilih bottom page, kemudian kita pilih di tengah misalnya. Ini nanti bisa diganti sesuai dengan ketentuan penulisan kalian. Nah, ini cover kita kasih satu kan. Nah, cover kan biasanya nggak punya halaman, berarti kita bisa pilih di sini, dia langsung akan otomatis ke lembar desain ya. Kemudian kita pilih different first page, jadi ini cover nggak ada halamannya. Kemudian berarti di sini di daftar isi sekarang. Nah, kita klik dulu di bagian daftar isinya. Nah, ini kita mau ganti dengan I gitu ya. I, caranya adalah tadi kita ke insert, kemudian tadi adalah page number ya, di bottom page tadi ya. Tadi sudah ya di kedua ini kan, yang kedua ini. Nah, kita blok di sini. Kita blok seperti ini, kemudian kita mau rubah formatnya. Berarti kalau kita mau rubah formatnya adalah di page number, kemudian kita format page numbernya ya. Kita format page numbernya, stylenya kita ganti dengan Romawi. Berarti ini adalah sini ya, 1, 2, 3 ini. Kemudian kita mulai startnya dari I gitu ya, 1 gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Ini kalau misalnya kurang tengah berarti kita kasih tengah, tadi udah sini kita kasih tengah ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi 1, 2 udah ini. Kemudian 3 udah. Udah gitu, daftar bersama matris 4 sudah. Nah, di bagian pendahuluan sekarang. Pendahuluan berarti di sini kan harusnya mulai dari 1 lagi kan, karena kita tadi sudah setting dari layout, kemudian break, page, dan
next page. Nah, berarti kita juga bisa setting di sini 5-nya kita akan ganti di sini ya. Page number lagi kita ganti dari halaman pertama. Berarti format page number di sini udah benar 1 2 3. Nah, berarti ini startnya adalah dari 1. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Sehingga nanti halaman 1 dari di bab satunya dimulai dari halaman 1, 2 dan seterusnya. Itu ya 4 gitu kan. Nah, ini daftar pustaka. Misalnya daftar pustaka mau kita balikin lagi ke, karena ini tadi udah disetting kan, next page itu tadi ingat, maka kita juga bisa rubah di sini. Misalnya page numbernya adalah kita mau ngikutin yang Romawi, berarti untuk daftar pustaka berarti kita pilih Romawi. Kemudian continuous from previous section berarti adalah yang dari yang sebelumnya tadi, daftar tabel, daftar gambar. Kita klik OK. Nah, dia akan otomatis dia ada di 5 gitu. Itulah gunanya tadi kenapa kita harus ya men-setting layout kemudian break tadi. Itu kira-kira teman-teman caranya, mulai dari bikin daftar tabel otomatis, kemudian daftar gambar, bikin reference ya. Itu semuanya sudah sampai ngisi daftar pustaka terakhir ini. Oke, itu kira-kira penulisan format ilmiah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.